poinnya adalah niat baik, pikiran baik, belajar dengan baik, melakukan hal-hal yang baik, maka insya Allah hasilnya pasti baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Aris Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan, Bapak mau hadir di podcast gue namanya. Ini podcast gue Pak programnya. Gue benar. Terima kasih sebanyak Pak. Saya bangga banget lah pokoknya kedatangan Pak Aris, dan podcast gue ini memang beda dari yang lain. Kita bahas yang unik, kemudian yang selling point-nya tinggi gitu ya, punya nilai, jadi nggak bergosip gitu. Aneh-aneh. Berarti gue aneh nih. Unik Pak, karena program Bapak ini punya karakter sendiri. Kalau saya flashback ya, membaca kisah tentang Pak Aris. Tapi saya mau tanya sih sebenarnya Pak, kan Pak Aris ini dikenalnya tuh tokoh pelopor keuangan syariah, ekonomi syariah. Contohnya misalnya perbankan syariah yang Indonesia itu jasa Bapak gitu, adanya berdiri di Indonesia gitu. Kemudian BMT, kemudian MES, ya kan? Dan apa yang Pak Aris cita-citakan itu terwujud semua, saya lihat ya. Nah, sekarang kenapa ke desa Pak? Itu yang menjadi tanda tanya besar sih saya. Kenapa ke desa? Kenapa harus desa? Terus ada juga yang bertanya ke saya Pak, misalnya ngapain bantu desa, kan tugas pemerintah. Terus apalagi seluruh Indonesia katanya, itu mah kerjanya presiden katanya gitu Pak. Gimana Pak coba? Ini banyak banget milenial juga yang tanya Pak soalnya. Iya, kita kan khususnya saya kan Muslim ya. Kalau Muslim itu kan contoh yang terbaik dari suatu sana itu kan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang Nabi yang dia yatim piatu, lahir di keluarga miskin, umi nggak bisa baca dan tulis ya, sampai dia dapat hidayah di Gua Hira, itu baru dia menjadi ulil albab. Dan yang paling penting tinggal di daerah Jazirah Arab yang besar. Waktu paling cuma onta sama korma ya. Dan lebih terpenting adalah jahiliyah ya, di masyarakat ya. Jadi kita punya 5 ciri khas Nabi ya, yang tentu menjadi pelajaran atau teladan bagi kita. Saya ulang kembali, dia yatim piatu, lahir keluarga miskin, bumi, akhirnya dia buta huruf, tinggal di daerah yang sumber daya alamnya gersang, dan jahiliyah ya. Tapi dia bisa mengubah dunia. Kalau kita pelajari, mengubahnya dari mana? 13 tahun di Makkah dia belum bisa mengubah apa-apa ya. Betul. Bahkan disuruh hijrah karena di sana dibully. Iya. Nah, disuruh sama Allah dia ke Madinah ya. Kalau kita anggap Makkah itu adalah kota metropolitan, sementara Madinah itu remote area ya, banyak pedesaan. Maka sebetulnya kalau kita mau ini nggak apa-apa ya. Ya. Kalau kita mau pelajari, berarti Nabi diminta, udah kamu tinggalkan kota metropolitan yang jahiliyah, pergilah ke remote area pedesaan yang di sana menyambut kamu dan masyarakatnya masih istilahnya beradab lah ya. Di situ ada 2 suku yang memang menerima Nabi. Dan kita tahu, pelajari bahwa begitu Nabi di remote area, atau kita sebut aja lah pedesaan, Nabi berhasil dalam waktu 4 hari mendirikan masjid. Masjid Kuba, masjid yang pertama, kemudian susul Nabawi. Nah, artinya apa? Setelah dalam waktu 10 tahun Nabi di remote area itu Madinah, disitulah Islam atau peradaban berkembang, menaklukkan Makkah, lalu Jazirah Arab, lalu menyebar ke seluruh dunia. Jadi jangan main-main dengan desa, itulah kira-kira. Pelajaran sejarah menyatakan kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW membangun peradaban, ya mulai dari desa. Karena desa itu tatanan ekonomi, tatanan politik terkecil, tatanan istilahnya tata kelola pemerintahan terkecil. Jadi di Indonesia ini ada 75.000 desa,
tepatnya 74958 ya, dan ada sekitar 8.000-an kelurahan, berarti 84.000 desa kelurahan. Kalau mereka menjadi qaryah thayyibah atau saya katakan desa emas ya, emas artinya entrepreneur, mandiri, adil, sejahtera, atau katakanlah satu peradaban emas ya, ini golden era itu ada, maka Indonesia emas 2045 akan terwujud. Indonesia emas 2045 nggak akan terwujud kalau desanya 5.958 desa dan 8.000 kelurahan tidak menjadi desa dan kelurahan emas. Nah, enaknya kan satu-satu ya. Saya tadi dibilang BMT. Dulu di waktu saya memulai BMT pertama kali, nggak pernah berpikir ada ribuan atau puluhan ribu BMT. Nggak pernah berpikir. Bahkan BMT sekarang ada yang triliunan asetnya. Iya, ada yang asetnya sampai udah lebih dari 4 triliun. Yang dulu waktu kita katakanlah bantu cewek-cewek bikin yang di Jawa Timur ya, Sidowiri itu mulai dengan 13,5. Ada BMT dan BMT Bus ya, itu orangnya luar biasa, Kiai Haji Abdullah Yasid, mulai dengan 2 juta, sekarang sudah di angka 1,5 triliun. Dan banyak BMT contoh lain, dan juga ada BMT, sekarang ada Bank Wakaf Mikro yang insya Allah dulu nggak akan pernah ada yang nyangka akan jadi ratusan ribuan. Jadi mulai dengan satu desa, dan nanti pun nggak akan ada yang tahu bahwa nanti 74.958 desa, atau mungkin sudah lebih dari 75.000 desa akan menjadi desa emas dan melahirkan Indonesia emas. Jadi mulailah dari sesuatu yang kamu bisa, kecil, niat dengan baik, nanti sisanya yang menyelesaikan adalah Allah. Nggak ada masalah walaupun cuma satu desa, 2 desa. Jadi memang Bapak juga rujukannya ini pasti sukses karena sudah ada contohnya, apalagi contohnya dari Nabi Muhammad gitu ya. Nah, kalau dari namanya kan Gerakan Desa Emas nih Pak. Terus tadi disinggung untuk Indonesia Emas 2045. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri dengan waktu sesingkat itu memang terwujud Pak 74.000 desa. Ya, jadi contoh utamanya adalah contoh Nabi Muhammad SAW. Dan sayangnya contoh Nabi ini yang mengikuti itu justru ada satu negara yang namanya Korea. Dan ini saya dapat dari almarhum Tan Sri Sanusi Junet. Beliau adalah orang Aceh yang menjadi warga negara Malaysia dan pernah menjadi wakil Perdana Menteri. Tapi waktu dia bertemu dengan Presiden Korea, yaitu adalah pada saat dia menjadi Menteri Desa atau Menteri Pertanian dan Luar Bandar. Jadi pada saat dia menemani para kepala desa dan juga tokoh desa belajar tentang gerakan desa emas, gerakan desa madani di Korea itu namanya Semo-Udong. Sebenarnya gerakan masyarakat atau desa madani ya. Nah, beliau diberitahu oleh Presiden Park Chung-hee bahwa salah satu sumber gerakan desa madaninya Korea itu adalah ayat ya, yang bunyinya Tuhan tidak akan mengubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu mengubahnya sendiri, dan juga keteladanan Nabi pada saat merubah Madinah. Makanya SOP-nya Nabi itu dilakukan walaupun tentu dengan nilai Korea ya. Bisa begitu ya. Nilai-nilai Islam. Ya, nilai-nilai Islam yang diadopsi oleh orang Korea. Jadi begitu ya. Ya itulah. Dan berhasil lagi ya. Nah, berhasilnya itu hanya dalam waktu 8 tahun 70 tepatnya sampai 78. Seluruh desa di Korea yang tadinya 80 atau 85% miskin absolut, karena pada saat mereka 2 hari lebih cepat dari kita, itu Korea masih nomor 2 termiskin di dunia. Pada saat mencanangkan gerakan desa atau masyarakat madani ini atau Semo-Udong, mereka masih sekitar 5 besar termiskin di dunia, jauh di bawah Indonesia. Tapi hanya dalam waktu 8 tahun seluruh desa di Korea yang jumlahnya 33.600 lebih menjadi desa industri mandiri. Kita tahu saat ini Korea jauh di atas Indonesia ya, masuk negara nomor 11 ya mungkin untuk G20. Nah, kenapa? Itu pada saat orasi ilmiah Sanusi Junet menjadi doktor honoris causa di UAE tahun 2018, itu dia katakan karena satu ayat tadi dan juga karena keteladanan Nabi pada saat hijrah. Jadi ada 5 pilar lah kira-kira yang dilakukan oleh Nabi di desa-desa di Madinah yang ditiru dan dibuat secara detail SOP-nya.
Yang pertama adalah membangun masjid, kan, imaratul masajid. Nah, di Korea dicontohkan dengan membangun aula desa, tempat kegiatan agama, pertemuan, pusat kegiatan. Kita tahu imaratul masajid itu adalah pusat kegiatan, ya. Dan apa yang diajarkan di masjid, akidah, akhlak, dan syariat. Sama di Korea juga yang diajarkan di aula desa itu jadi pelatihan warga desa untuk agar mereka mempunyai semangat spiritual dan mental. Satu, jahadu, ya, sungguh-sungguh, pantang menyerah, tekun, kerja keras, kerja cerdas, dan ikhlas. Yang kedua adalah tangan di atas atau malu bil benalu, berdikari, ya. Dan yang ketiga, tahun kalau ngomong dalam kebaikan atau gotong royong. Jadi spirit tiga itulah yang melandasi, yang selalu diajarkan, bagian daripada imaratul masajid mereka, yaitu pusat kegiatan. Dan semangat tadi, ya, dari Arab 11 tadi, Tuhan tidak akan menggunakan sesuatu kaum coba diri sendiri, yang mereka artikan sebagai can do, will do, must do. Jadi bisa, akan kerjakan, harus kerjakan. Nah, itulah kalau di kita semangat itu tadi, manjada wajada, karena spirit itu yang paling penting, ya. Jadi bina karakter dan insani mereka sebutnya. Kalau Nabi kan imaratul masajid. Lalu pilar kedua itu Nabi itu adalah mempersaudarakan unsur masjid. Nah, di Korea juga sama, bina saudara dan institusi. Mereka mempersaudarakan orang lokal dan pendatang dari luar. Mereka bergotong royong. Nah, ini bagusnya di spirit bina saudara itu diajari. Itu lintas level juga berarti ya? Semua, pokoknya semua warga desa itu ada 3 yang harus dilakukan. Satu adalah tanggung renteng, kalau mereka ada masalah saling membantu, kalau ada hutang dibayarin masing-masing oleh semuanya. Yang kedua, ini yang paling penting, swadana, semangat jimpitan mereka. Jadi setiap setiap warga desa sawer desa lah. Sawerdesa.com. Itulah pentingnya sawerdesa.com, ya. Jadi mereka sawerannya itu berupa beras, ya. Setiap keluarga ada satu sendok beras. Setiap kali mereka makan, sumbang dikumpulkan, akhirnya diuangkan setiap 3 bulan. Dan sawer desa ini atau jimpitan ini, kalau mereka sebutnya adalah jomdori saving, ya. Tabungan jomdori itu dibagi 3. Sepertiga kita kenal seperti baitul mal, ya. Nanti itu di pilar 4. Yang spirit kedua itu nanti saya jelasin pilar 4-nya adalah baitul tamwil, dan yang ketiga model seperti wakaf. Itu kekuatan mereka. Jadi swadaya dan ada dana lestarinya juga, ya. Dana abadinya juga, ya. Dana abadinya untuk membuat industri desa di pilar kelimanya. Jadi pilar keduanya itu adalah pilar kedua itu sebenarnya revolusi spiritual dan revolusi mental. Nah, yang ketiga, nah ini yang menarik, ya. Pelajaran dari Nabi pada saat Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini diartikan sebagai bina sinergi dan teknologi. Jadi setelah persaudaraan antar warga desa, nanti boleh sinergi dengan pihak di luar, termasuk pihak asing, nggak ada masalah. Tapi untuk kepentingan desa. Tetap penguasa, misalnya shareholder besarnya itu desa, warga desa, ya. Semua larinya ke desa. Mantap. Mengapa? Karena desa ini dianggap sebagai unit pemerintahan kecil. Ya. Nah, pilar keempat, yaitu tadi yang saya bilang baitul mal, ya. Disebut mereka bina dana dan investasi. Ya, jadi mereka kekuatannya adalah dari benih uang mereka sendiri, bukan pinjaman dari luar. Jadi kalau 1, 2, 3 itu kita sebut sebagai bina insani, ya. Yang keempat tadi pilar itu adalah bina dana. Bina uang, ya. Mahfi fulus manfus lil fulus mulus, ya. Nah, kan nggak mungkin miskin dapat uang dari luar. Nah, yang terakhir, Nabi meminta Abdurrahman bin Auf untuk membuat pasar. Di Korea itu disebut sebagai bina pasar dan industri. Jadi setiap desa harus mempunyai program unggulan yang menjadi industri. Nah, ini menariknya kalau kita pergi ke Korea, di situ ada namanya Museum Pak Chung-hee, ya, atau Museum Samul-Undang, ada 2, ya. Itu bisa dilihat bahwa tahun 1980-an Deng Xiaoping, yang pada saat 1980 itu Cina masih negara miskin, nggak ada apa-apanya lah dibanding Indonesia. Mereka mengirim hampir 100.000 kepala desa dan pemuda desa atau partner desa mereka belajar Samul-Undang tadi, atau belajar gerakan desa emas. Nah, ini akhirnya Korea mencontek, tapi pakai sistem namanya Rural Town Enterprise atau One Village One Factory. Tadi di Korea 1 desa 1 industri, kalau dia 1 desa 1 pabrik, ya. Nah, gitu. Walaupun dasarnya pabrik itu bisa dimiliki oleh berbagai desa. Nah, inilah contoh yang
sangat baik yang saya tadi coba. Dan cuma 8 tahun ya di Korea ya. Tahun. Jadi kalau Korea 8 tahun mengubah Korea, kalau Nabi 10 tahun mengubah dunia ya. Itulah bedanya. Harusnya Indonesia bisa akselerasi lagi ya. Indonesia harusnya nggak 8 tahun, bisa 5 tahun. 5 tahun Karena Korea 8 tahun itu dia ada 2 kendala. Ya, satu adalah mereka kerja hanya 7 bulan atau 8 bulan. Karena 4 bulan musim dingin mereka nggak bisa kerja. Ya. Dan kemudian yang kedua mereka nggak punya sumber daya alam sehebat Indonesia. Jadi ada 2 alasan sebenarnya Indonesia bisa berpendek menjadi 5 tahun. Asal programnya masih. Cuman karena yang menjalankan. Pak Haris ini sangat cocok disebut presiden desa Indonesia. Ada presiden negara, presiden desa, Pak. Nah ini yang menarik tadi Mas Tewi ya. Kita tahu Pak Jokowi itu presiden yang menguasai daerah yang luas wilayahnya sama ya. Kita bandingkan dengan Amerika, Rusia atau India ya, Brasil. Jadi dia sama posisinya dengan presiden atau perdana menteri di daerah tersebut. Nah kita punya 35 provinsi. Setiap satu provinsi gubernur itu sama luas wilayahnya dan jumlah penduduknya analog dengan Perdana Menteri Malaysia. Jadi gubernur itu sebenarnya setara dengan Perdana Menteri Malaysia. Dari luas wilayah dan penduduk. Kalau kita turun kepada bupati atau katakanlah wali kota, maka dia sama dengan Singapura. Luas wilayah dan jumlah penduduknya. Nah ini yang menarik. Kalau kita terjunkan ke desa, luas desa dan jumlah wilayahnya itu sama dengan Vatikan, sama dengan Monaco, sama dengan Republik Samuru, ya, dan juga Maldives. Jadi intinya apa? Kalau mindset mereka itu adalah sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai perdana menteri, ya, level di atas, maka tidak ada tertutup kemungkinan kekayaan desa itu sama dengan kekayaan Vatikan, sama dengan kekayaan Monaco ya. Nah, ini kita ambil ininya lah, kalau dari luas wilayah dan jumlah yang diinikan. Tapi kan karena mereka merasa enggak seperti itu ya, mereka tidak memiliki aset dan kekayaan seperti itu. Jadi utamanya adalah perubahan mindset. Jadi gerakan desa itu sebenarnya adalah merubah mindset desa. Ya. Jadi kalau warga desanya udah berubah, pasti ya move-nya cepat sih memang. Ya. Karena human itu capital power yang gede sebenarnya. Ya seperti kita juga ada TV Desa Mas ya. Itu bisa dilihat beberapa contoh. Misalnya di Eretan ya. Setelah mereka berubah, belum semuanya mereka mau menjalankan yang 5 pilar tersebut, khususnya Jimpitan, maka koperasi desanya itu kalau nggak salah sekarang omsetnya per hari sekitar 1 miliar per hari. Dan mereka sudah mengelola 30 kapal ya, mereka memiliki pom bensin sendiri, dan mereka mempunyai pasar ikan sendiri, sedang membangun desa wisata sendiri dengan kekuatan mereka ya, dan juga membuat pabrik tepung ikan ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Di Kalimantan juga gitu, gabungan desa membangun pabrik virgin palm oil sendiri, virgin coconut oil sendiri, dan sedang membangun CPO. Dia kekuatan ta'awun tadi ya, kekuatan kerja keras lalu jadi mengaluh spirit berjamaah itu akan menghasilkan daya ungkit yang sangat luar biasa. Nah, karena barusan menyebut satu nama Pak, pemimpin negara kita, Presiden Joko Widodo, saya mau tanya Pak, Presiden mendukung seberapa besar gerakan Desa Mas ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Jadi gerakan Desa Mas ini lahir justru karena Presiden Jokowi ya tahun 2016 masalah pergi ke Korea dan memberi atau membuat MOU tanda tangan dengan Presiden Korea untuk hal ini. Lalu dilanjutkan oleh Menteri Desa ya, mereka tanda tangan. Salah satu butir tanda tangannya itu adalah Indonesia menerapkan tadi Samuel Undong. Nah, karena kunjungan mereka dan juga kunjungan Kane waktu itu Mas Sutrisno Bahir ya datang ke tempat Samuel Undong untuk menindaklanjuti. Maka pada saat 2016 November Indonesia diundang di dalam Undang Global League, dan juga pada saat itu ditunjuk saya sebagai Presiden Undang Global League untuk Indonesia. Ya untuk menerapkan ini. Yang tahun 2016 memang diminta oleh PBB untuk menerapkan 17 SDGs. Setiap negara diminta menggunakan bisnis model ini, pemberdayaan masyarakat ini. Karena ini salah satu cara yang dianggap manjur gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ditambah
18 SDGs ya untuk di desa, khususnya pembentukan lembaga seperti BUMDes. Jadi kalau kita lihat sejarahnya ya nggak mungkin gerakan Desa Emas ini lahir kalau tidak ada tanda tangan. Ya, karena ini memang kita menjadi anggota, kita dikasih SOP-nya, pendidikannya dan inkubatornya. Dan memang gerakan Desa Emas ini harus bawah ke atas ya, bukan top down. Iya, betul. Dan sebetulnya harusnya kita bisa lebih cepat ya karena kita ada dana desa. Korea kan nggak pakai dana desa. Iya. Dia pakai dana sendiri yang dana kita, sendiri. Kita per desa bisa sampai 1,4 miliar. Tapi apa yang membedakan? Yaitu tadi mindsetnya. Korea bergerak karena setiap warganya itu tadi memiliki spirit pantang menyerah, malu jadi benalu dan gotong royong. Nah di kita yang seperti ini sekarang jadi mahal. Padahal dulu kita memiliki itu. Nah ini yang kita mau kembalikan ya di desa-desa dengan pelatihan dan inkubasi. Mudah-mudahan bisa. Boleh nih Pak, kan di podcast gue ini memang viewersnya itu rata-rata usia milenial Pak. Nah mereka kan istilahnya mungkin kepo ke desanya agak kurang nih Pak. Nah sebenarnya seberapa harus gitu ya generasi muda turut mensupport gerakan Desa Emas ini. Terus apa sih yang kalau anak muda harus diiming-iming gitu Pak ya. Terus kalau ada percontohan desa mana aja sih yang sudah berjalan atau sudah punya predikat Desa Emas mungkin gitu Pak? Ya jadi masalah di Indonesia saat ini kalau kita mau jujur ya orang-orang pinternya, anak mudanya larinya kalau nggak ke finance ke teknologi. Ya saya ingin menjelaskan saja yang namanya finance itu ada kepinteran mengelola keuangan. Saya sudah 36 tahun. Iya Bapak. Ya. Ahli keuangan nih pakarnya nih. Tidak juga banyak yang banyak. Tapi kita tahu uang ini kan sebenarnya adalah seperti teknologi enabler ya untuk transaksi. Yang betulnya itu kan sektor realnya, sumber daya alamnya yang diolah. Nah kalau semua ahli keuangan terus apalagi kalau keuangannya berbau ribawi ya bukan syariah, maka yang ada bubble ekonomi. Dan kemudian juga begitu juga teknologi sekarang apalagi dengan zamannya unicorn ya, valuasinya itu sebenarnya adalah valuasi tentang big data. Dan tempat transaksinya. Tapi ingat fundamental ekonominya yang dilakukan oleh uang dan teknologi itu kita berbicara tentang sektoring. Kalau di Indonesia kita berbicara tentang agro tempat wisata. Nah kalau ini anak-anak muda di Indonesia ini tidak masuk ke sana, ya nggak ada masalah. Tapi berarti ini yang penguasanya itu adalah asing. Ya, atau kalau kita bilang ya mohon maaf oligarki ya, kalau nggak asing ya asing. Dan yang membantu siapa? Ya anak muda milenial tadi. Mereka yang di multinational company sekarang udah ada yang jadi CEO, direksi mana. Dan saya ngasih contoh aja ya. Saya sebut aja dulu makanan kita sehari-hari kan paling banyak ayam ya. Betul kan? Betul. Oke. Ayam, telur ayam. Telur ayam, udahlah. Perayaman lah ya. Sebelum reformasi yang namanya penguasaan ayam dan telur lagi 80% dikuasai oleh peternak mandiri, khususnya di Jawa Timur ya, di daerah Blitar, Sukabumi, Cianjur. Itu sebelum reformasi. Ya, jadi kita bilanglah masa Orde Baru gitu ya. Begitu habis reformasi berubah tuh 80 20 jadi 60 40 dan terakhir tahun 2018 ya sebelum Covid pada saat ada FGD saya kaget ternyata sekarang yang namanya 80 itu bukan peternak mandiri. Apa jadi? Sudah 5 besar oligarki. Ya nggak usah saya sebut namanya, orang udah tahu dia lah. Nah sementara peternak mandirinya itu menjadi kuli di peternakannya sendiri. Karena mulai dari ujung sampai hulu dikuasai oleh oligarki tersebut. Mulai daripada GPS atau current stocknya sampai current stocknya yang itu juga import ya, karena itu kan ayamnya ayam import ya. Makanya ayamnya rambutnya pirang gitu kan. Karena itu dapatnya importnya dari Amerika, Inggris dan Prancis. Kalau kita ajak ngomong dia bisa bahasa Inggris tuh. Nah kalau udah GPS-nya, PS-nya, current stocknya ambil dari luar, makanannya juga dari luar. Ada zat-zat vitamin yang memang enggak. Jadi pakannya itu yang merupakan mayoritas kos terbesar, itu juga udah campuran dari impor.
Jadi ya udah dari pakannya, lalu peternakannya diberikan kepada katakan di desa-desa, tapi udah punya dari oligarki tadi. Jadi kandang-kandangnya udah disediain, makanya udah disediain, ya udah dibanderol lah. Jadi nanti pada saat penjualannya, ya bahkan sampai ke sosisnya, sampai ke nuggetnya mereka punya. Jadi udah. Apakah KPU kita tinggal diam? Enggak. Mereka denda. Tapi denda yang dibayar oleh mereka, kalaupun diberi denda, itu kecil sekali dibanding keuntungannya. Jadi nggak apa-apa deh. Ya. Kayak orang punya duit, mohon maaf nih, masuk ke Basel, nggak masalah dicegat polisi, tinggal bayar kan gitu lah kira-kira. Jadi anggap seperti jalan tol. Nah itu yang terjadi. Nah, solusi Desa Mas untuk hal kayak gitu gimana tuh? Ya kita sekarang masuk ke puyuh. Ya, karena puyuh itu lokal. Jauh banget Pak ayam sama puyuh. Nah, kenapa? Itu belum dikuasai oleh oligarki, harganya juga lebih lebih murah, dan ada satu istilahnya persepsi yang salah bahwa kalau kita puyuh itu adalah kolesterol, terus bla 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 bla. Padahal hasil penelitian daripada beberapa lab kita ya, ada 5 lab kita ya, itu menunjukkan bahwa puyuh itu sebenarnya bagus. Jadi solusi daripada gerakan Desa Mas ini adalah mengajak kaum muda milenial. Ya dia nggak usah terjun harus ke desanya, tapi dari hulu ke hilir dibantu. Apalagi kalau dia jago teknologi, ya udahlah bantulah digitalnya, gitu kan ya. Iya benar. Nah kalau dia ini kan viral marketing kan Pak. Betul, viral marketing. Seperti Sawer Desa kan anak mudanya bantu pendanaannya, penjualannya ya nggak masalah. Jadi resellernya di kota dalam bentuk apa olahannya. Biarlah anak-anak muda di desa yang memiliki industrinya. Terus anak-anak muda di kota nggak apa-apa masuk financial bikin fintech, tapi biayai dong industri desa ya, hal seperti itu. Jadi ini kalau menjadi satu kesatuan sangat kuat ya. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa anak muda ya. Contohnya saya sebut saja lah, nggak apa-apa ya karena itu bagus ya. Seperti Kang Cecep dari The Colonel ya, itu bantu kita untuk supaya yang oligarki tadi nanti dikembalikan dikuasai oleh desa-desa. Mas Slamet dengan puyuhnya ya, sorghum ya, tentunya ada. Itu anak muda semua tuh yang membantu. Tapi belum semua anak. Nah, tapi ini ada menarik nih sekarang ya, dengan ada kebijakan dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada 3 semester di desa. Kita harapkan anak-anak muda milenial di kota ini lari ke desa, terjun, dan mereka bisa melihat bahwa sumber daya alam yang bisa dimonetisasi, sehingga mereka bisa berpikiran bahwa kalau mau ke desa, mereka akan bisa, mohon maaf tanda petik, dapat cuannya itu lebih cepat daripada kalau cuma sekedar kerja di kota ya. Apalagi kerja di tempat-tempat yang ya sekarang pun banyak pengangguran ya. Ini sangat luar biasa. Kalau mereka bisa merubah ini nilai tambahnya, mereka bisa membantu rakyat dengan cepat, tapi mereka juga bisa kaya dengan cepat, kan enak kan. Jadi dapat surga dapat. Malu jadi benalu ya. Nah, ini yang kita harapkan dengan MBKM ini 3 semester. Jadi bisa kuliah di desa juga ya? Ya, 3 semester itu atau 1 semester itu tinggal di desa, dan berarti butuh infrastruktur digital tuh Pak. Nah itulah, justru disitulah. Jadi walaupun mereka diajarin, tapi kalau infrastruktur IoT-nya, tapi sekarang pun Desa Mas punya ini kok, punya solusi yang untuk hal tersebut. Kita kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang bisa memasang digital, dan seolah-olah desanya itu nanti internetnya udah nggak masalah. Nah, kita juga menerapkan kampus Desa Mas untuk mereka bisa belajar di desa ya, karena kan sekarang memang belajar secara daring. Jadi metodenya dibalik, semua textbook, semua video, khususnya vokasi, khususnya pelatihan dan edukasi kita serahkan. Nanti mereka praktek, kita kasih KPI, jadi kita punya target. Siapapun yang ikut gerakan Desa Mas melalui kampus Desa Mas, insya Allah semester kedua dan ketiga itu sudah memiliki penghasilan di atas UMR, minimal 1,2 UMR. Wow, gitu. Ini sekali siswa-siswanya. Itu ada kurikulumnya berarti ya? Udah kurikulum dan ada KPI-nya, dan kamu harus ngerjain ini. Nah, tapi begitu dia lulus, mereka akan dapat lulus dengan bagus ya, katakanlah nilai 8. Kalau dalam MBKM-nya itu desa yang mereka bina, penghasilan warga desanya melebihi UMR. Kita kasih target 5 kali UMR. Kenapa? Karena kalau dia sudah memiliki industri desa, yang pemiliknya adalah BUMDes dan warga desa, otomatis nilai tambah
atau margin daripada keuntungan supply chain-nya itu tadi ya, itu akan berubah. Beda loh, TBS harganya memang sekarang bagus ya sawit, tapi lebih bagus lagi kalau dijual dalam bentuk virgin palm oil atau olein atau CPO. Sorghum itu sangat bagus ya, harganya bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau dia jadi beras sorghum, kalau dia sudah jadi susu anleh. Porang akan sangat bagus, tapi sangat bagus kalau nanti dia jadi glukomanan yang diekspor ke Korea, Jepang atau Cina. Nah itu siapa pemiliknya? Ya BUMDes dan koperasi desa. Bisa, pasti bisa, karena kami ini anggota dari 126 negara. Kami bisa mengambil para expert dari 126 negara tersebut, misalnya dari Jepang, untuk ngajarin orang dan yang lain-lain. Kita bisa di tiap desa ada 3 unggulan yang sekarang harganya cukup bagus, duren, alpukat, dan juga lengkeng misalnya, juga bisa nyoba untuk kurma. Jadi siapa? Apakah Gerakan Desa Emas punya kalian itu? Desa Emas punya link terhadap yang ahli-ahli seperti itu. Desa Karena Emas, semangat gotong royong itu, kolaborasi, sinergi. Betul. Karena kami kan kalau pemerintah punya yang namanya pentahelix ya. Kalau di Korea kita diajarinnya ABCD FGH. A-nya adalah akademisi ya. Makanya itu MBKM tadi penting. Di desa, B-nya adalah bisnis, Kadin ya, itu misalnya Apindo ya, terus asosiasi pengusaha lain. C-nya community. Nah, kita bisa kolaborasi dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan komuniti gereja dan lain-lain ya. D-nya itu adalah data atau big data. Jadi kalau kita tahu di desa itu kebutuhan konsumsinya 9 bahan pokoknya seperti apa, produksinya di mana, distribusinya dari mana ya, maka kita sudah menguasai itu tadi, data desa, potensi desa seperti apa. E-nya kita mendidik para patriot desa atau warga desa yang mudah-mudahan menjadi entrepreneur tadi ya, menjadi entrepreneur, santripreneur, daipreneur, tanipreneur, pokoknya pakai preneur lah gitu, desapreneur dan yang lain ya. Kemudian F-nya kita juga link dengan fintech, financial dan teknologi, termasuk sosial media ya, termasuk yang dilakukan oleh Mas Teo ini sangat luar biasa ya dengan sawer desanya. Nah kemudian yang G ya, yang G itu adalah government, bisa pusat, bisa daerah. Ya. Kalau kita sudah membuat desa seperti industri, kita akan bilang, tolong dong Pak Gubernur, Pak Bupati bikin perda 30% dari kebutuhan konsumsi di daerah. Contohnya misalnya air minum dalam kemasan, gunakanlah air minum yang dibikin oleh BUMDes atau koperasi desa. Kenapa harus yang punya multinational company? Kita nggak minta 100% kok, kita minta 30%. Ini yang kita bilang spirit Bina Soda itu namanya beli desa bela bangsa. Beli desa ya, bela bangsa. Belilah produk dari desa itu sendiri. Jadi kan 3 kekuatan kita nih untuk prosper. 1 tanggung renteng, 2 jimpitan atau sawer desa, 3 beli desa bela bangsa. 1,5 sekarang atau 1,4 miliar warga negara Cina, dia konsumsinya adalah produksi dari Cina itu sendiri. Siapa yang mengalahkan? 1,5 loh ya. Jadi sisanya dijual kemana? Ya ke Indonesia, Malaysia dan lain. Nah di Indonesia kita mau membeli produknya dari desa juga, tapi desa Thailand, desa desa Vietnam nggak bisa seperti itu. Nah ini kita balikan gitu ya. Jadi pas berjalan, insya Allah lah. Karena konsumsi adalah penunjang pertumbuhan ekonomi ya, sampai saat ini sekitar sampai 70% atau sampai 65%. Jadi kalau konsumsi kita berasal dari dalam negeri, bukan dari desa, maka desa itu akan berkembang. Luar biasa. Formulanya mudah sekali, Pak. Ini sebenarnya pasti harus banyak episode nih ngobrolin tentang Gerakan Desa Emas ini, Pak ya. Nanti pasti saya undang juga jajaran yang lain, Pak ya, dari Desa Emas. Dan makasih banyak, Pak Aris Mukti. Sekali lagi saya bangga sekali, merasa terhormat bisa ada di sini podcast gue, Pak. Closing statement dari Pak Aris untuk warga desa Indonesia, Pak. Ya, jadi program kita tuh kan apapun agama kita ingin masuk surga kan. Itulah desa terakhir kita nanti yang abadi. Nah, karena itu tagline dari Gerakan Desa sebenarnya adalah desaku, surgaku. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka bikinlah desa kita saat ini di dunia seperti surga gitulah. Nah, gimana caranya? Ya itu tadilah, akhlaknya harus baik, ya, imannya harus baik, dan juga istilahnya tingkah laku dan apapun yang kita buat baik. Poinnya adalah niat baik, pikiran baik, belajar dengan baik,
melakukan hal-hal yang baik, maka insya Allah hasilnya pasti akan baik. Kalau kita belum baik, berarti ada sesuatu yang belum kita kerjakan. Dan setiap kebaikan, insya Allah dibalas oleh Tuhan 10 kali lipat. Kalau kita berbuat kejahatan, dibalasnya cuma 1 kali, 1/1. Jadi rugi sekali kalau kita tidak berbuat baik. Itu saja barangkali, mudah-mudahan para pemuda dan warga desa bisa bergabung, bisa support, ya, merubah desanya sendiri. Ingat, desamu adalah surga. Desa gue, surga gue. Surga gue. Jadi gue banget. Gue banget. Oh, mantap. Terima kasih Pak Sumti. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast gue episode berikutnya.